Kembali lagi di ruang berdikarism, Edan. Ya, udah lama kita tidak berjumpa gitu. Mungkin beberapa dari kalian yang memilih untuk menonton video ini, ada yang sedang berada di fase gamon nih, alias gagal move on. Ya kan? Paling umum dan seringkali kata gamon ini disematkan pada seseorang yang semula berhubungan dengan orang yang dikasihinya, baik itu dengan pacar, gebetan, crush kalau kata ini ya, merendahkan TikTok gitu dan sebagainya. Langsung aja nih tanpa basa-basi ya, padahal tadi basa-basi sebenarnya. Tips jitu mutakhir dan sudah terbukti 7 turunan supaya bisa move on. Yang pertama, nanti ada ini ya. Yang pertama biar Ardafa editornya capek nih. yang pertama. Kerja ekstra Ardafa ya. Sorry ada bercanda ya gue. Sekali ya. Sudah menjadi rahasia umum ya yang pertama ya tadi ya. Sudah menjadi rahasia umum sebenarnya yang bikin gamon adalah sebuah kenangan yang indah dan sebuah perasaan nyaman. Ya, tadi perasaan yang indah dan perasaan yang nyaman, namun terjadinya di masa lalu gitu. Jadi di masa lalu pernah ada kenangan yang indah, perasaan yang nyaman dan sebagainya. Memang nggak bisa instan nih, move on, tiba-tiba move on langsung lupa gitu ya. Ya kecuali amnesia gitu, pasti enggak lah. Karena kita punya di otak kita ada memori gitu, itu nggak ada. Kecuali ya yang tadi ya amnesia pasti nggak instan lah, butuh proses. Apalagi kalau hubungan yang dijalin ini udah cukup lama, apalagi sampai tahun-tahunan ya kan banyak tuh. Tapi setahap demi setahap bisa dimulai dengan langkah awal, yaitu menjauhi dulu nih distraksi seperti berhenti mendengarkan lagu-lagu sedih. Karena ketika kita dengar lagu sedih, kita hati kita ikut mellow, ikut hampa gitu. Gak lama kok berhenti atau break sejenak dengar lagu-lagu galau ini, cuman di fase ini aja gitu. Kayak apa ya? Contoh lagu sedih tentang kenangan, tentang merelakan gitu. Nanti ada musiknya, contoh musiknya di sini. sangat menyentuh hati, apalagi bila mana relate juga gitu lirik lagunya ya kan, relate dengan kisah yang dialami. Nah ini lu bisa sejenak yang tadi ya buat nggak mendengarkan dulu lagu-lagu galau, ganti dulu lah bentar aja lagu-lagu happy ya. Bukan berarti anti lagu galau, enggak, tapi untuk di fase ini aja supaya suasana hati, suasana batiniah ini kembali seimbang gitu. Gua kalau boleh ngasih rekomendasi, coba lu denger lagu Run, judulnya Hari Baru tuh. Nah ini contoh lagunya seperti ini ya. Atau lagu SPR Mencret, ada lagu SPR Mencret tuh enak tuh buat yang lagi galau-galau cocok. Intinya ya, jadikan apa yang diserap oleh diri kita gitu, baik yang ditonton atau didengar atau dibaca, itu vibes-nya happy ya kan. Lagi-lagi bukan anti sedih-sedihan enggak, tapi untuk di fase ini, di fase gamon aja. Sama yang tadi, jangan baca novel-novel sedih gitu, kayak novel Dilan gitu, aduh sedih betul itu kan, sad ending. Jadi harus happy gitu. Bisa sejenak ganti bacaannya, misalnya semula baca buku Dilan gitu yang sad ending, ganti dulu, di shifting dulu bacaannya ke buku-buku kayak Das Kapital ya kan, atau Manifesto Komunis. Nah itu dulu tuh. Tapi yang lebih bagus ketika gamon membaca Al-Qur'anul Karim. Nah, itu levelnya udah atas tuh. Baca Al-Quran udah paling bener ya kan. Apalagi pas baca Al-Quran didengar orang rumah, keadaan tuh langsung sejuk ya kan, nggak ada yang galau, happy gitu. Yang kedua, yang tadi kan yang pertama, ini yang kedua, tetapkan komitmen tentang skala prioritas. Ini penting ini.
berdasarkan riset lapangan yang sahih dan konkret gitu ya, orang-orang yang gamon dengan waktu yang lama, ya kan, yang ini tapi yang gue jumpai aja gitu, dia ini menjadikan percintaan sebagai skala prioritas hidup dia gitu. Nah hal ini yang mengakibatkan dikit-dikit ngomongin cinta, ya kan, galau, dikit-dikit bikin puisi, mending puisi buku, ini bikin puisi status gitu kan. Orang baca pun aduh panjang pisan. Jadi tolonglah agak diubah lah skala prioritasnya. Nah balik lagi, ya kan, jangan jadikan percintaan sebagai skala prioritas. Boleh pacaran, ya kan, boleh menjalin hubungan, kita kan manusia ya, normal kok dan wajar-wajar aja suka sama lawan jenis gitu. Tapi nggak sampai prioritas lah gitu. Apalagi yang mengakibatkan jadi nggak produktif gara-gara gamon, ya kan, lemas, lesu, ya, nggak mau belajar, nggak mau kerja. Pas ditanya kenapa, gamon nih, aduh itu geli juga, ya kan. Jadi kalau urusan-urusan penting seperti kuliah, karir, pekerjaan, kayak bangun bisnis, usaha, ya kan, mungkin ada yang lagi merintis, itu jadi skala prioritas dalam berkehidupan. Masalah percintaan di nomor sekian lah, ini kalau diterapkan bagus ini. Bagus gimana maksudnya? Bagus karena yang pertama bisa meningkatkan value, ya kan? Atau nilai di dalam diri kita. Kita jadi banyak belajar tuh terkait kompetensi diri, menunjang karir, atau lebih maksimal dalam melaksanakan tugas-tugas kuliah yang sedang ditempuh gitu. Yang kedua, once lu nanti PDKT, tapi ternyata nggak cocok nih, ternyata nggak sejalan lah gitu, dan akhirnya masing-masing gitu nggak bisa lanjutin hubungan, ya kita enjoy aja. Kenapa? Karena yang tadi, percintaan bukanlah skala prioritas hidup kita. Untuk saat ini ada hal yang lebih penting yang harus dipikirkan dan harus dilakukan, baik itu yang tadi ya, karir, bisnis, atau mungkin ada yang lagi kuliah dan lain-lain. Karena kita harus membahagiakan orang tua kita juga selagi mereka masih hidup, ya kan, selagi mereka masih ada gitu. Itu dulu lah yang harus dijadikan prioritas gitu. Karena waktu terus berjalan gitu. Kalau fokusnya ke percintaan melulu ya, kapan bahagiain orang tuanya gitu. Nah, ntar kalau karir udah bagus nih, udah bisa bahagiain orang tua gitu kan, baru udah cari pasangan, ya kan. Tapi tetap berpegang teguh pada skala prioritas tadi. Jadi kalau cocok lanjut, kalau nggak cocok ya enjoy aja. Mungkin sekian dari gua. Buat yang gamon, ikutin saran ini atau tips ini dari gua, pasti manjur karena ini tips mutakhir, mujarab, ya sudah terbukti 7 turunan gitu. Ya kan? Jadi ya lagi-lagi semoga bermanfaat. Stay on your activity, stay on your purpose, and see you next video.